Vincent baru saja diterima sebagai dokter magang di sebuah rumah sakit tua di pinggir kota. Bangunan rumah sakit itu berdiri megah namun menyimpan aura misterius yang sulit dijelaskan. Di siang hari, rumah sakit tampak seperti fasilitas kesehatan biasa, meski sedikit usang. Namun, begitu malam tiba, suasana berubah drastis. Koridor yang panjang terasa dingin, bayangan lampu remang-remang menari di dinding, dan seringkali terdengar bunyi langkah yang menggema tanpa ada siapapun di sana. Para staf senior sering berbagi cerita tentang pengalaman mereka, mulai dari suara-suara aneh hingga penampakan yang tak dapat dijelaskan. Vincent, meski skeptis, mendengarkan cerita-cerita itu dengan campuran rasa penasaran dan tidak percaya. Baginya, tugas utamanya adalah belajar sebanyak mungkin dan membantu pasien, bukan memikirkan hal-hal gaib. Hari pertama Vincent berjalan lancar. Ia mengikuti dokter senior berkeliling, mencatat detail kasus-kasus pasien, dan membantu prosedur ringan. Tapi hari itu, ia mendengar sesuatu yang menarik dari salah satu perawat senior. Bu Lilis, seorang perawat yang sudah bekerja di rumah sakit itu selama lebih dari 2 dekade, memperingatkan Vincent untuk berhati-hati saat giliran jaga malam. Ada pasien yang kadang datang hanya di malam hari. Jangan pernah abaikan mereka, tapi juga jangan terlalu banyak bertanya, ucapnya sambil tersenyum samar, seolah menyembunyikan sesuatu. Vincent hanya mengangguk, berpikir mungkin itu hanya gurauan untuk menguji mentalnya sebagai dokter baru. Namun, malam itu, Vincent mendapat giliran jaga pertamanya. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika suasana rumah sakit mulai sepi. Hanya ada beberapa pasien di ruang IGD, kebanyakan dengan keluhan ringan. Ruangan terasa dingin, meski AC tidak menyala. Vincent duduk di meja kerjanya, mencoba menyelesaikan catatan medis. Tiba-tiba, pintu ruang IGD terbuka perlahan. Seorang wanita paruh baya masuk dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, rambut panjangnya terurai, dan ia mengenakan pakaian putih yang terlihat lusuh, seperti sudah lama tidak dicuci. Ada sesuatu tentang penampilannya yang membuat Vincent merasa tidak nyaman, tapi ia menepis perasaan itu. "Dok, tolong saya. Saya sangat sakit," kata wanita itu dengan suara serak, hampir seperti bisikan. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Vincent, seolah mencoba membaca pikirannya. Wanita itu memegangi perutnya dengan ekspresi kesakitan yang sangat nyata. Vincent segera bangkit dan mengajaknya duduk di ranjang pemeriksaan. Ia mulai memeriksa tanda-tanda vitalnya, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, semuanya normal. Tidak ada indikasi fisik yang menunjukkan adanya masalah serius. Namun, wanita itu terus meringis kesakitan, bahkan air mata mulai mengalir di pipinya. "Perut saya sakit sekali, Dok. Tolong bantu saya," ucapnya sambil terisak. Vincent merasa bingung. Ia tidak menemukan gejala medis yang jelas, tetapi rasa sakit di wajah wanita itu terlihat terlalu nyata untuk diabaikan. Setelah berpikir sejenak, Vincent memutuskan untuk memberinya obat pereda nyeri ringan. Ia menyerahkan pil tersebut bersama segelas air. Wanita itu mengambilnya dengan tangan yang gemetar, lalu menatap Vincent dengan senyuman samar yang terasa ganjil. "Terima kasih, Dok. Anda sangat baik," katanya sebelum beranjak pergi. Langkahnya pelan, hampir tidak terdengar, dan ia menghilang di balik pintu tanpa meninggalkan suara. Vincent kembali ke mejanya, mencoba melupakan kejadian itu. Namun, tidak lama setelah itu, Bu Lilis mendekatinya dengan ekspresi gelisah. "Dok, siapa tadi?" tanyanya dengan nada serius. Vincent, yang masih sibuk mencatat, menjawab tanpa berpikir panjang. "Pasien, Bu."
Perutnya sakit, jadi saya kasih obat pereda nyeri, jawabnya santai. Tetapi raut wajah Bu Lilis langsung berubah pucat. Ia melirik ke arah pintu ruang IGD dengan mata yang penuh ketakutan. "Dok, Anda baru saja menemui pasien yang bukan manusia," katanya lirih. Vincent terdiam, merasa bingung sekaligus tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang ia periksa dan berinteraksi dengannya bukan manusia? Ia mencoba tertawa kecil untuk meredakan ketegangan. "Bu, saya tadi bicara dengannya. Dia jelas-jelas nyata," katanya. Namun, Bu Lilis menggeleng pelan sambil berbisik. Itu adalah Nyai Lastri, penghuni lama rumah sakit ini. Dia sering muncul di malam hari untuk mencari obat yang tidak sempat dia dapatkan saat masih hidup. Kata-kata Bu Lilis membuat bulu kuduk Vincent meremang. Namun, ia tetap berusaha menenangkan diri. Ia berpikir mungkin Bu Lilis hanya mencoba menakut-nakutinya. Tapi, malam itu, ketika Vincent duduk sendirian di meja kerjanya, ia mulai merasa ada yang mengawasi. Suasana di ruang IGD terasa semakin dingin. Angin yang aneh berhembus, membuat kertas-kertas di mejanya bergerak. Vincent berusaha mengabaikan perasaan itu, tetapi bayangan wanita tadi terus membayang di pikirannya. Bagaimana jika apa yang dikatakan Bu Lilis benar? Dan jika benar, apa yang sebenarnya wanita itu inginkan darinya? Ketegangan malam itu semakin menjadi-jadi ketika tiba-tiba terdengar bunyi langkah kaki di koridor yang kosong. Vincent mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir logis. Dia yakin ada penjelasan rasional untuk semua ini. Namun, langkah-langkah itu terdengar semakin mendekat, berhenti tepat di depan pintu ruang IGD. Dengan jantung berdebar, Vincent berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Ia membuka pintu dengan hati-hati, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya ada koridor panjang yang kosong dengan lampu-lampu yang berkedip lemah. Sebuah rasa dingin menusuk punggungnya, membuat Vincent merinding. Ketika ia kembali ke ruang IGD, ia menemukan Bu Lilis sedang berdiri di dekat meja kerja, memandang sesuatu di lantai dengan ekspresi ketakutan. "Ada apa, Bu?" tanya Vincent. Dengan tangan gemetar, Bu Lilis menunjuk sebuah jejak kaki basah di lantai. Jejak itu tampak jelas, seperti seseorang baru saja berjalan dengan kaki basah di koridor. Namun anehnya, jejak itu berhenti tiba-tiba, seolah-olah sosok itu menghilang begitu saja. Vincent memeriksa lantai di sekitar jejak kaki tersebut, tetapi tidak menemukan sumber air atau apapun yang bisa menjelaskan keberadaan jejak itu. "Saya rasa ini adalah tanda," kata Bu Lilis pelan. "Nyai Lastri ingin sesuatu dari kita." Vincent merasa bingung sekaligus cemas. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, tetapi apa yang ia alami malam itu sulit dijelaskan dengan logika. Dengan hati-hati, ia bertanya pada Bu Lilis, apa yang biasanya dilakukan dalam situasi seperti ini? Bu Lilis menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Kita hanya bisa berdoa dan berharap dia tidak marah. Kadang, memberikan doa atau sedikit persembahan bisa menenangkan arwah yang gelisah." Vincent merasa skeptis, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, ia dan Bu Lilis menyalakan lilin di sudut ruang IGD dan berdoa bersama, berharap Nyai Lastri bisa tenang. Namun, Vincent tidak bisa melupakan kejadian itu. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan wanita itu dan jejak kaki misterius yang muncul tanpa penjelasan. Ia tahu bahwa malam-malam berikutnya mungkin akan membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tetapi di balik rasa takutnya, Vincent juga merasa ada sesuatu yang harus ia pelajari dari pengalaman ini. Mungkin, tugasnya sebagai dokter tidak hanya menyembuhkan tubuh,
tetapi juga memahami jiwa-jiwa yang belum menemukan kedamaian. Keesokan harinya, Vincent mencoba melupakan apa yang terjadi. Ia berpikir bahwa mungkin ketegangan malam itu hanya hasil dari kelelahan. Namun, kejadian-kejadian aneh terus menghantuinya. Saat ia berjalan di koridor rumah sakit, seringkali ia merasa ada yang mengikuti, bayangan yang melintas di sudut matanya, atau suara langkah yang berhenti saat ia menoleh. Ia mulai merasa terganggu oleh keberadaan yang tak kasat mata itu. Malam berikutnya, Vincent kembali mendapat giliran jaga. Kali ini ia mempersiapkan diri, membawa buku doa kecil di saku jas dokternya. Meski ia tidak terlalu religius, ia merasa doa bisa menjadi perlindungan. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat pintu ruang IGD kembali terbuka perlahan. Kali ini, seorang anak kecil berdiri di ambang pintu. Anak itu mengenakan baju lusuh dan memandang Vincent dengan tatapan kosong. Vincent mencoba tersenyum, meski hatinya berdebar kencang. "Ada yang bisa saya bantu, Dek?" tanyanya dengan lembut. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, menunjukkan pergelangan yang penuh luka. Vincent segera mengajaknya masuk dan mulai memeriksa. Saat ia membersihkan luka di tangan anak itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Suhu tubuh anak itu sangat dingin, seperti es. "Apa yang terjadi?" tanya Vincent, mencoba menenangkan diri. Anak itu tetap diam, tetapi pandangannya tertuju pada sesuatu di sudut ruangan. Vincent mengikuti arah pandangan anak itu dan merasakan hawa dingin semakin menusuk. Bu Lilis, yang kebetulan sedang berada di ruang IGD, segera mendekat. Wajahnya kembali pucat saat melihat anak itu. "Dok, itu bukan pasien biasa," bisiknya. Vincent memandang Bu Lilis dengan bingung. "Apa maksud ibu?" tanyanya. Bu Lilis menggenggam tangannya dengan erat dan berkata, "Itu salah satu arwah yang sering muncul di rumah sakit ini. Anak itu mencari ibunya yang dulu meninggal di sini." Vincent merasa darahnya berdesir. Ia memandang anak itu yang kini menatapnya dengan ekspresi sedih. Anak itu kemudian berbicara untuk pertama kalinya. "Tolong temukan ibu saya," suaranya pelan namun penuh harap. Vincent merasa hatinya terenyuh. Ia ingin membantu, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Bu Lilis menarik Vincent ke samping dan berkata, "Kadang, yang mereka butuhkan hanya doa. Tapi, ada kalanya mereka ingin kita menyampaikan pesan." Vincent menghela napas panjang, mencoba menenangkan gejolak emosinya. Ia kembali memandang anak kecil itu yang kini duduk diam di ranjang pemeriksaan, matanya penuh dengan harapan dan kesedihan. Vincent merasa harus melakukan sesuatu, meskipun logikanya menolak untuk percaya sepenuhnya pada situasi ini. Ia memutuskan untuk berbicara dengan tenang, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang anak itu. "Nak, siapa namamu? Dan di mana terakhir kali kamu melihat ibumu?" tanyanya dengan lembut. Anak itu menatap Vincent dengan pandangan yang kosong, tetapi perlahan bibirnya mulai bergerak. "Nama saya Angga, Dok. Saya dulu di sini bersama ibu. Tapi ibu tidak pernah kembali," jawabnya dengan suara pelan. Kata-kata itu menyayat hati Vincent. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Ibu kamu di mana sekarang? Apa yang kamu ingat terakhir kali?" lanjut Vincent, berusaha merangkai informasi yang anak itu berikan. Angga menundukkan kepala, menggenggam erat pergelangan tangannya yang masih terasa dingin. "Ibu bilang dia akan mencari obat untuk saya. Tapi saya tidak pernah melihatnya lagi," katanya. Suaranya bergetar, seperti menahan tangis.
Vincent merasa ada cerita mendalam di balik kata-kata sederhana itu. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Bu Lilis, berharap wanita itu mengetahui sesuatu yang bisa membantu menjelaskan situasi ini. Bu Lilis, yang sejak awal tampak gelisah, menarik Vincent menjauh dari ranjang pemeriksaan. "Dok, saya pernah mendengar cerita tentang anak kecil yang meninggal di sini beberapa tahun lalu. Ibunya kecelakaan dalam perjalanan mencari obat untuknya. Sejak itu, arwahnya sering muncul di malam hari, mencari sosok ibunya," ucapnya pelan, matanya penuh dengan rasa takut dan iba. Kata-kata Bu Lilis mengguncang hati Vincent. Ia mulai memahami bahwa pengalaman yang sedang ia alami bukan sekadar tugas sebagai seorang dokter, tetapi sesuatu yang lebih besar dan menyentuh sisi kemanusiaannya. Malam itu, Vincent memutuskan untuk menemani Angga, duduk di sampingnya sambil mengucapkan doa dalam hati. Ia berharap, dengan tindakan kecil ini, Angga bisa menemukan kedamaian dan melanjutkan perjalanannya ke dunia lain. Namun, ia tahu bahwa perjalanan malam itu belum selesai dan misteri yang lebih besar masih menantinya. Vincent memandang anak itu dengan campuran rasa iba dan ketakutan. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" tanyanya pelan. Anak itu tidak langsung menjawab, tetapi tangannya yang kecil dan dingin menunjuk ke arah pintu. "Ibu ada di sana di ruangan terakhir," ucapnya. Kata-kata itu membuat tubuh Vincent merinding. Ruangan terakhir yang dimaksud anak itu adalah kamar bekas ruang perawatan intensif yang sudah lama tidak digunakan. Konon, ruangan itu pernah menjadi saksi banyak kejadian tragis di masa lalu. Bu Lilis mencoba menahan Vincent ketika ia melangkah menuju ruangan tersebut. "Dok, jangan. Itu tempat yang penuh energi negatif," katanya dengan nada memohon. Tetapi Vincent merasa ia tidak bisa mengabaikan permintaan anak itu. Ia harus memastikan bahwa ia sudah melakukan apa yang seharusnya. Dengan berbekal doa dalam hati dan senter kecil, ia berjalan perlahan menyusuri koridor yang gelap dan dingin. Setiap langkah terasa berat, dan suara angin yang berhembus samar-samar terdengar seperti bisikan di telinganya. Ketika Vincent membuka pintu ruangan terakhir itu, ia disambut oleh bau lembab yang menusuk hidung dan udara yang terasa sangat dingin. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang masuk melalui jendela kecil di sudut. Di tengah ruangan, ia melihat sosok wanita yang sedang duduk membelakangi pintu. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, dan tubuhnya terlihat kurus. "Ibu?" Vincent mencoba memanggilnya, tetapi suara yang keluar dari mulutnya terdengar gemetar. Wanita itu tidak bergerak, tetapi tiba-tiba terdengar suara anak kecil di belakangnya. "Itu ibu saya," kata anak itu, yang kini berdiri di dekat Vincent. Wanita itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka. Mata kosongnya menatap langsung ke arah Vincent. "Kenapa kau bawa anakku ke sini?" tanyanya dengan suara serak. Vincent tidak tahu harus menjawab apa. Ia mencoba menjelaskan bahwa anak itu datang kepadanya, memintanya untuk membantu menemukan sang ibu. Wanita itu terdiam sesaat, lalu mengulurkan tangannya ke arah anak kecil tersebut. Anak itu berjalan mendekat, tetapi sebelum ia sampai di pelukan ibunya, tubuh wanita itu mulai memudar. "Terima kasih, Dok," ucapnya pelan sebelum menghilang dalam cahaya redup. Vincent berdiri kaku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Anak kecil itu menoleh ke arahnya, tersenyum tipis, dan berkata, "Sekarang saya bisa pergi bersama ibu." "Terima kasih." Tubuh anak itu pun perlahan memudar, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Vincent merasa lega sekaligus sedih. Ia kembali ke ruang IGD dengan langkah berat, di mana Bu Lilis menunggunya dengan cemas.
Sudah selesai? Tanya Bu Lilis. Vincent hanya mengangguk pelan. Malam itu, ia belajar bahwa menjadi dokter tidak hanya tentang menyembuhkan fisik, tetapi juga tentang membawa kedamaian bagi mereka yang terlupakan, bahkan yang berasal dari dunia lain.